Lanjut dari sini ya. Seperti di sebelumnya dikasih tahu bahwa untuk mendapatkan profil seperti ini, profil kedalaman seperti ini, itu biayanya lumayan mahal. Ini untuk sebesar ini, mungkin proyeknya nih butuh ratusan juta. Itu yang dipagukannya, mungkin nyampe ke kita aja cuma 70-80 juta. Potong sana, potong sini. Tapi intinya mahal untuk batimetri ini. Ini yang baru deket-deket pelabuhan nih, kalau bisa teman-teman lihat. Sewa perahu, tadi sewa engineer-nya, sewa alatnya, sewa software buat prosesnya, ini jadi lumayan mahal. Oleh karena itu, scientist tuh nyari tahu terus caranya gimana ya biar kita bisa mengetahui dasar laut. Terutama untuk mengetahui dasar laut yang di samudra lepas. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan satelit altimeter. Terutama buat daerah-daerah yang di laut lepas yang belum disurvei sama echo sounder. Oke, jadi apa sih yang diukur? Yang diukur adalah nih dia mengukur permukaan laut untuk mengukur dia ngukur permukaan laut, dia tembakan sinyal ke permukaan laut. Dan permukaan laut tuh biasanya dia bisa ngelihat bahwa di bawahnya itu ada ada gundukan lah, bisa dibilang itu. Gundukan itu apakah berupa seamount atau yang lainnya itu bisa kelihatan dengan melihat permukaan laut itu. Kenapa? Karena ada fenomena gravitasi, bahwa kalau di bawah lautnya itu ada gravitasi, maka dia akan menambahkan ketinggian pada permukaan laut. Jadi, cara memprediksi kedalaman dengan menggunakan ini disebut altimetric bathymetry. Tentu aja, ini contohnya nih, kalau bahwa data dari altimeter satelit tidak seakurat data dari echo sounder. Jadi, tapi ini dipakai, jujur aja dipakai. Ntar saya kasih share ke grup contoh papernya, bisa dilihat. Nah, jadi karena ada misalnya ada seamount di bawah di bawah lautnya, maka akan terjadi semacam gundukan, kenaikan permukaan laut sedikit akibat dari seamount ini. Tapi tentu aja gambar ini nih, ini sangat-sangat lebay, exaggerate. Ini cuma buat menggambarkan. Padahal aslinya kenaikan permukaan air ini kecil, sangat kecil. Nah, ditulisnya tuh nih, 1 mikroradian dari slope dari permukaan laut itu adalah perubahan 1 mm secara vertikal untuk wilayah 1 km horizontal. Jadi kecil banget. Tapi ini bisa dilihat sama gravitasi. Oke. Dan ini bergunanya apa? Bergunanya kalau dia nanti dipadukan dengan hasil echo sounder. Ini contoh nih. Kombinasi antara bathymetry model yang dari tadi altimetric bathymetry digabung dengan echo sounder konvensional. Ini kita lihat nih. Ini dari 1996. Dari data dari paper Walter Eva Smith dan David T. Sunwell. Ini lautnya terpetakan resolusi 100 meter. Maksud 100 meter tuh gridnya 100 meter. 10 kali 10. Jadi kan oke kan? Ini untuk studi awal tuh bisa dipakai. Tapi kalau misalnya untuk detail, nih kita coba lihat lagi nih. Oh, nih diulang. Tapi untuk detail dia nggak bisa, dia tetap harus echo sounder. Apalagi kalau misalnya kita untuk proyek, maka itu mau nggak mau ya kita harus berani keluar dana untuk mengambil data itu. Oke, untuk kuliah hari ini saya selesaikan di sini dulu. Insya Allah, abis ini saya akan share ke grup tentang papernya. Silahkan dipelajari contohnya seperti apa sih kita melihat dasar laut dengan menggunakan satelit. Terima kasih banyak. See you di kuliah selanjutnya.